Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf mengganggu waktunya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Dede? Alhamdulillah Mas Eko tadi habis dari sekolah langsung ke sini. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak selalu dalam keadaan sehat Pak ya. Amin, sama-sama Mas Eko. Ya, setelah ini mungkin Bapak akan melakukan kegiatan coaching, betul Pak ya? Betul sekali. Oke, tapi sebelum kita atau Bapak melakukan coaching, ada tahapan-tahapan yang akan saya tempuh selaku observer. Nanti mungkin saya akan jelaskan yang pertama itu rubriknya, supaya nanti apa yang Bapak sampaikan tidak keluar dari rubrik itu, sehingga Bapak punya acuan bagaimana apa yang melakukan coaching seideal mungkin sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari. Oke, siap Pak? Siap Pak, siap. Misalkan hal yang memang akan saya lakukan penilaian dari rubrik itu, beberapa hal yang akan disampaikan. Rubriknya salah satunya saya akan menanyakan apakah alur yang Bapak lakukan dalam pelaksanaan coaching itu sesuai dengan alur tirta. Mungkin Bapak sudah paham alur tirta itu apa saja. Oke. Yang kedua, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, termasuk mungkin menyampaikan kunci-kunci yang disampaikan, termasuk mungkin kesesuaian. Nanti saya akan melihat kesesuaian jawaban dari coach dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Kemudian mungkin Bapak harus menyesuaikan bahwa apa yang Bapak lakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Itu Pak mungkin rubrik yang akan saya sampaikan supaya saya juga punya acuan nanti ya di saat Bapak melakukan coaching. Oke. Terus pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam nanti pelaksanaan coaching Pak? Ya, karena saya guru BK, saya berusaha akan mendengarkan secara aktif lah apa yang nanti akan disampaikan oleh coaching pada saya. Kemudian dari mendengarkan tersebut nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Kira-kira itu kan ada beberapa, termasuk mungkin kehadiran penuh Pak ya. Sudah wajar lah itu, dan pasti saat kita melakukan coaching kita harus berada di samping coaching dengan kehadiran yang penuh, termasuk mungkin gerak-gerik ekspresi kita juga harus mendukung bahwa coaching harus berjalan dengan maksimal. Betul sekali Pak, betul sekali. Oke, kira-kira kalau dispesifikkan gitu ya dari 3 prinsip coaching itu, apa aja yang Bapak mau angkat supaya nanti spesifiknya kelihatan gitu dari 3 langkah coaching tadi? Ya, emang ketiga-tiganya ini penting Pak. Penting, betul. Dan penuh kita harus antusias, harus memperhatikan baik secara verbal maupun non verbal bahasa tubuh dari coach tersebut. Kita harus full mendengarkan, dan kita pun harus bisa mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kita akan mendapatkan apa yang menjadi permasalahan coach tersebut. Sehingga coach diharapkan nanti bisa menyelesaikan masalahnya. Oke, bagus adalah langkah yang akan Bapak lakukan. Mungkin secara utuh semuanya juga akan dilalui mungkin Pak. Bagus itu Pak ya. Termasuk mungkin kalau kita punya harapan bahwa semuanya akan dilakukan, kira-kira indikatornya untuk mencapai tujuan yang barusan Bapak sampaikan dari 3 aspek tadi, indikatornya apa Pak kira-kira? Supaya Bapak mungkin ternyata dengan saya lakukan itu ini kelihatan seperti ini ya. Indikatornya kira-kira apa saja Pak? Ya, tentunya saya melakukan coaching ini kan berdasarkan alur tirta ya Pak ya. Iya. Alur tirta ini mudah-mudahan alur tirta ini bisa dilalui bersama. Kemudian harapannya nanti dari proses kompetisi coaching ini kita bisa mendapatkan si coach itu bisa mengetahui masalahnya ya. Sehingga coach tersebut bisa mengetahui langkah-langkah atau cara mengatasi masalahnya tersebut. Oke. Terima kasih itu Pak. Itu mungkin itu hal-hal yang saya sampaikan di supervisi dalam rangka tugas saya sebagai observer saat Bapak melakukan coaching. Oke, jadi Pak nanti kita lanjut di pelaksanaan supervisinya Pak ya. Terima kasih Pak Sepul. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Pak San. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dede. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Dede. Syukurlah. Ngomong-ngomong ada apa tadi telepon pengen ngobrol? Jadi gini Pak,
mungkin di kondisi sekarang Pak ya, di sekolah itu saya lagi sedang sibuk-sibuknya Pak ya, jadwal padat gitu ya. Dimana sibuknya itu saya pertama harus menyiapkan administrasi kelas, terus adanya supervisi kelas, PMM, Betul. lalu menyiapkan lomba-lomba untuk anak perlombaan kelas perlombaan FLS 2N. Betul. Nah jadi kesibukan ini mengakibatkan saya kurangnya family time mungkin bersama keluarga gitu. Iya. Jadi tadi banyak kesibukan di sekolah Pasan ya. Iya, Memang betul. akhir tahun nih Pasan sama banyak kesibukan. Iya betul. Nah, Pak. kira-kira kita ngobrol hari ini apa yang ingin didapatkan oleh Pak Hasan? Nah mungkin saya ingin saya bersama waktu keluarga itu lebih luang mungkin Pak. Di sela jadwal padat saya di sekolah seperti itu sih Pak. Lebih luang ya, pengen waktu lebih luang. Atau tadi Pak Hasan sampaikan family time ya. Betul Pak, Nah, betul sekali. Kira-kira menurut Pak Hasan seperti apa ini waktu luang untuk keluarga atau family time tadi itu? Yang menurut Pak Hasan seperti apa, yang ideal diharapkan Pak Hasan seperti apa? Mungkin di sela padatnya tugas saya sebagai guru Pak ya. Iya. Di sisi lain kan anak saya baru satu gitu ya. Iya. Dan saya juga bertiga di rumah. Iya, betul. Anak saya kan usianya 1,5 tahun Pak ya. Jadi butuh perhatian khusus atau ekstra mungkin ya dari saya sebagai ayahnya mungkin ya. Iya. Di sisi lain kan istri saya juga mengerjakan pekerjaan rumah. Betul. Jadi saya juga mungkin suka kasihan gitu ya dalam membantu tugas pekerjaan di rumah gitu ya. Seperti itu. Iya. Jadi Pak Hasan itu ingin tugas-tugas sekolah ya bisa dilaksanakan, sementara Di sisi lain ya Pak. di sisi lain keluarga juga bisa Iya, terperhatikan, betul sekali, bisa anaknya diperhatikan, terus pekerjaan istri Di juga rumah. bisa dibantu ya. Betul Pak. Seperti itu ya. Iya betul. Idealnya seperti itu ya. Itu ya. Nah, kira-kira yang Pak Hasan pikirkan ke depan ya untuk supaya tadi di sekolah tugas dilaksanakan, terus di rumah juga istri, anak ya bisa terperhatikan, bisa dibantu pekerjaan rumahnya. Iya, Pak. Kira-kira menurut Pak Hasan seperti apa nih yang Pak Hasan bisa lakukan nih, seperti apa? Mungkin membuat schedule Pak ya. Buat jadwal ataupun manage waktu mungkin ya. Mengajar waktu ya. Dalam mengerjakan tugas di sekolah dan juga di rumah seperti itu sih Pak. Jadi tadi dengan permasalahan kesibukan tadi ya di sekolah, dengan ingin mencurahkan perhatian ke keluarga, Pak Hasan sudah ada rencana ya untuk membuat schedule ya, terus mencicil tugas-tugas waktu ya. mengajar waktu ya, tugas-tugas sekolah seperti itu ya. Seperti itu ya. Emang kira-kira kalau kita hitung dari level ya 1 sampai 10, emang perhatian terhadap keluarga ini berada di level berapa sekarang? Mungkin 6 sih Pak. Karena apa sih, jadi kurang kan ya. Kurang perhatian keluarga kurang ya. Ada posisi 6. Setelah sibuknya bersama pekerjaan di sekolah sebagai guru. Lalu apa kira-kira idealnya di level berapa ini yang Pak Hasan ingin nanti capai lakukan? Nah kalau idealnya sih saya pengennya mungkin karena mengingat beban tugas kondisi sekarang gitu sedang sibuk-sibuknya, mungkin idealnya mungkin saya mencapai ke 8 mungkin sudah baik mungkin. Sudah 8 sudah baik ya. Jadi tugas-tugas sekolah bisa dilaksanakan, terus keluarga juga bisa terperhatikan seperti itu ya. Betul. Jadi pengen pasien itu kondisi sekarang itu bisa nanti mungkin bisa meningkatkan perhatian terhadap keluarga ya. Di level 8 tadi ya. Yang mudah-mudahan bisa terlaksana itu. Nah, kira-kira tadi saya dengar ada alternatif lain nggak di samping tadi membuat schedule, terus mencicil tugas, untuk usaha-usaha pasan ke depan seperti apa? Ada alternatif lain nggak? Mungkin saya akan meminta bantuan mungkin ya. Siapa yang dilibatkan kira-kira? Kira-kira Sepertinya Pak Dani mungkin ya, rekan sekolah saya mungkin untuk membantu mungkin di saat saya dalam melatih lomba, Pak Dani bisa memberi waktu atau mengisi kelas sebentar mungkin ya. Pak Dani itu guru apa, maaf? Guru kelas juga, karena kebetulan saya guru SD Pak ya. Jadi
kesibukan itu sembari saya menyicil tugas juga dari MM dan pengisian soal pas juga tadi mungkin ya Pak lewat. Jadi dicicil dan disusun dulu mungkin ya mana dulu nih beban yang harus dikerjakan yang padatnya dulu mungkin seperti itu. Oh ya, tadi pasangan berusaha membuat schedule time, mencicil tugas, terus meminta bantuan tadi Pak Dani ya. Iya. Kira-kira yang memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana nih yang memungkinkan? Lebih fokus ke mana Pak Hasan? Mungkin di beban kerja sekolah mungkin ya. Yang tadi apa? Pengerjaan administrasi ataupun lomba mungkin misalnya lomba karena waktu-waktu dekat ini mungkin ya Pak seperti itu. Jadi susun mungkin ya dalam administrasi kelas lomba terus PMM juga mungkin ya karena tenggang waktunya mungkin sebentar lagi seperti itu sih Pak. Oh iya ya, jadi ya memang yang tadi menjadi skala prioritas itu yang nyusun administrasi kelas tadi ya, kelas ya. Nah tadi kan ada usaha-usaha tadi ya yang akan dilakukan tadi ya, membuat schedule, terus kemudian mencicil, terus minta bantuan teman. Jadi ini kapan akan dilakukannya nih? Mungkin besok kira lebih cepat lebih baik seperti itu. Oh besok akan mulai melakukan ya? Mungkin seperti itu. Besok melakukan yang mana dulu nih yang paling bisa mungkin? Mungkin dalam menyusun dulu. Bikin schedule dulu ya? Schedule, menulis waktu mungkin. Ini waktunya kira-kira nih tenggangnya kira-kira dicicil mampu nggak sih sampai target gitu dalam sisi lain tugas yang lain gitu. Ya mungkin dicicil ditarget dulu mungkin administrasi kelas dan selanjutnya sehingga dalam memanage waktu ini saya ada waktu luang bersama keluarga saya. Oh gitu ya. Jadi mulai besok ya? Ya. Mulai besok Pak Hasan akan membuat schedule ya, schedule tugas-tugas tersebut disusun. Dan nanti akan dicicil mana saja yang bisa dikerjakan dan mungkin kalau misalkan tidak bisa dikerjakan sama Pak Hasan akan meminta bantuan tadi kepada Dani tadi seperti itu ya. Iya betul Pak. Iya, alhamdulillah nih. Alhamdulillah Pak Hasan tadi sudah menyampaikan permasalahan-permasalahannya ya, kesibukan di kelas, terus bagaimana membagi waktu dengan keluarga, terus Pak Hasan juga sudah punya alternatifnya yang bisa dilakukan ke depan. Mudah-mudahan nanti di yang sudah dilakukan ini mudah-mudahan nanti di level tadi yang diharapkan level 8 ya bisa tercapai. Bahkan dengan harapan kalau ini konsisten dilakukan mudah-mudahan nanti bisa ke angka 10 ya, Pasan. Iya. Semoga. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Mudah-mudahan seperti itu, kita saling mendoakan, mudah-mudahan karena kita sama-sama profesi sebagai guru, terus kita juga punya keluarga gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa seimbang ya antara tugas-tugas sekolah dan tugas-tugas di rumah juga ya, seperti itu ya, seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana perasaan Pasar setelah ngobrol kita hari ini? Alhamdulillah Pak, mungkin saya mendapat pencerahan, solusi. Alhamdulillah, syukurlah dalam diskusi dengan Pak Dede hari ini. Alhamdulillah. Saya jadi tahu mungkin ya beban tugas saya harus melakukannya seperti apa ya dalam schedule, manage melakukannya, beban kerjanya yang mana dulu nih, disusun dulu dan strategi, terus ada waktu luang bersama keluarga seperti itu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ya Pasar. Nah nanti saya juga akan main lagi ke sini, nanti akan ngecek bagaimana kondisi terkini Pasar ini. Apakah masih disibukkan dengan pekerjaan sekolahnya atau memang di rumah, lebih banyak waktu di rumah nanti ya. Saya nanti berkunjung lagi lah. Kapan-kapan ke sini ngecek ya. Ya seperti itu Pasar. Ya. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dede. Tadi gimana perasaannya sudah mulai coaching? Alhamdulillah lega Mas Ebul. Alhamdulillah. Dan sudah mungkin melakukan coaching terhadap Pak Hasan ya. Betul. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Hasan dengan berbagai permasalahan bisa saling sharing dan intinya ada solusi yang didapat, betul gitu Pak ya? Betul. Kira-kira tadi Bapak apa ya yang dilakukan Bapak itu sudah seperti apa? Sudah maksimal atau belum, atau sudah sesuai dengan alur yang diharapkan? Seperti apa yang tadi Bapak? Kalau yang saya lakukan tadi ya, saya sudah berusaha sesuai dengan alur Tirta ya. Oke. Alur Tirta kepada coach tadi ya. Betul. Yang ada 4 itu ya. Ya. Tujuannya sudah tadi udah dapat tujuannya. Kemudian yang kedua identifikasinya sudah. Oke. Kemudian tadi ada rencana aksi dari coaching seperti apa, dan
mungkin yang terakhir tanggung jawab komitmennya sudah kelihatan gitu ya, alhamdulillah. Termasuk mungkin prinsip-prinsip coaching juga terlaksana ya, ada ya yang udah yang tadi saya sudah present kehadiran penuh, betul. mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Alhamdulillah ya. Termasuk mungkin saya akan menyampaikan hasil observasi yang saya baca, yang saya lihat tadi berdasarkan coaching yang sudah berjalan. Memang alhamdulillah apa yang Bapak sampaikan sudah sesuai dengan yang saya tuliskan, bahwa alur Tirta sudah berjalan dengan baik, mulai dari menyampaikan tujuan, menanyakannya, termasuk mungkin kolaborasi, identifikasi masalah yang dihadapi, kemudian tanggung jawabnya di yang langkah terakhir, termasuk mungkin langkah-langkah lain di prinsip coaching itu ada kemitraan tadi ya sudah berjalan dengan baik. Proses kreatifnya juga sudah diangkat oleh Pak Dede, alhamdulillah sudah dilakukan dengan maksimal, termasuk mengangkat atau potensi-potensi yang ada di coaching itu sudah diangkat, sehingga memang coachingnya sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Bapak tadi lakukan berdasarkan berbagai prinsip coaching sudah mungkin merangkum dan merangkul, termasuk mungkin bisa menyegarkan suasana coachingnya, bahasan tadi dengan berbagai persoalan tadi ya yang dihadapi, sehingga beliau mungkin bisa memprioritaskan mana skala utama dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Intinya memang betul Pak, bahwa berbagai hal yang dihadapi itu semuanya harus dilalui, tetapi mungkin kita harus punya skala prioritas yang memang harus diutamakan terlebih dahulu, sehingga memang tujuannya bisa dicapai walaupun satu persatu nanti. Terima kasih Pak Dede. Sama-sama Pak Sebo. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat keberkahan dan dapat manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sebo. Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah juga, amin. Nah, gini Pak ya, sebelum kita melakukan coaching nih, pertama-tama kan saya akan mendiskusikan nih tentang rubrik penilaian kita kali ini, ya seperti itu. Nah, lalu Pak Saiful akan melaksanakan coaching kita kali ini sebagai coach mungkin ya. Betul. Dan nanti kepada coach akan saya amati dan saya nilai mungkin sesuai untuk penilaian. Siap. Nah, lalu nanti apakah sudah sesuai alur Tirta atau belum nih? Nah, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach nanti ya. Lalu bagaimana coach tersebut merespon penuh atau dapat menanggapi pertanyaan Bapak sebagai coach. Selanjutnya nanti Bapak jangan lupa nih disesuaikan prinsip coachingnya gitu ya Pak ya. Di antaranya mungkin dari kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, baiklah, mungkin kita langsung ya pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan pada Bapak sebagai coach ya Bapak. Nah, kompetisi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Sesuai dengan prinsip kompetisi coaching itu ada 3 gitu ya. Ada present, termasuk mendengarkan dengan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Itu insya Allah akan saya lakukan dalam coaching ini, sehingga memang ruang lingkup yang 3 tadi akan terangkul dan terangkum, sehingga memang proses dan alur ceritanya juga akan tersampaikan. Jadi insya Allah 3 kompetisi tadi akan saya tuangkan dalam nanti pelaksanaan coaching. Iya, bagus sekali. Oke, lanjut di pertanyaan kedua, mungkin kompetisi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Sebenarnya kalau melihat dari ruang lingkup yang tadi, semuanya memang cukup penting, tapi memang ada 2 hal yang lebih utama kalau menurut saya, yaitu bagaimana kita mampu mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach, sehingga memang apa yang saya gali dan saya harapkan dari coach itu bisa termaksimalkan, sehingga mungkin nanti akan mengarahkan kepada solusi-solusi yang datangnya dari coach sendiri, sehingga memang kalau sudah mereka yang mengungkapkan biasanya sudah melekat, dan itu yang jadi tujuan yang akan diharapkan. Termasuk yang kedua, saya akan menyampaikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga memang sanggup merangsang apa yang ada di coach dan terbuka gitu apa yang mereka mau ungkapkan dengan rangsangan pertanyaan saya, mudah-mudahan terakomodir gitu Pak. Jadi insya Allah dua prinsip coach itu akan saya lakukan, kompetisi coach akan saya
lakukan. Kalau kehadiran penuh sudah pasti saya akan melakukan itu gitu, Pak. Baik, betul sekali Pak ya. Nah, untuk yang ketiga, mungkin yang terakhir, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Pak Saiful dalam proses coaching kita kali ini? Ya. Dilihat dari sisi coaching, mungkin indikator yang saya harapkan bahwa mereka itu sudah mampu pertama gitu ya menyampaikan pendapat atau jawabannya sesuai apa yang saya sampaikan. Jadi nyambung lah istilahnya. Termasuk mungkin dilihat dari coachnya, saya sebagai coach akan merangsang alur tirta itu saya tuangkan dari tujuan, identifikasi, kemudian ujung-ujungnya ke tanggung jawab, termasuk mungkin kompetensi coaching dan prinsip-prinsip coaching itu saya akan lakukan semaksimal mungkin sehingga memang ada perubahan gitu yang terlihat, termasuk mungkin solusi yang coaching ungkapkan itu jadi indikator menurut saya gitu. Kalau sudah terungkapkan solusi, salah satu indikator bahwa mereka mungkin bisa menyelesaikan permasalahannya yang dihadapi. Bagus sekali, alhamdulillah Pak ya. Iya. Nah baik nih, mungkin silakan ya nanti Bapak melakukan coaching bersama coach ya. Oke, siap Pak. Semoga lancar ya Pak ya. Amin, amin. Siap. Terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama Pak. Ya. Oke, assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Saiful. Alhamdulillah. Gimana sebaliknya Pak Saiful? Alhamdulillah ini dalam keadaan sehat walafiat. Pak Dede gini, ini dalam waktu yang singkat ini mungkin saya punya waktu sekitar 10-15 menit lah Ya. maksimal karena mungkin di session banyak kegiatan kita, tapi mudah-mudahan pertemuan ini mengandung banyak hikmah sehingga apa yang Bapak akan sampaikan nanti bisa mencari akar masalah, mencari solusinya sehingga Bapak setelah pembicaraan ini sedikit lega gitu, betul Pak ya? Kira-kira apa sih yang mau Bapak ungkapkan saat pertemuan ini? Ini mah sering saja ya Pak Saiful, karena saya tahu Pak Saiful itu sebagai staf siswaan ya, pembina OSIS di SMA Rongga ya. Betul. Nah itu sama dengan saya posisinya sekarang di SMK ayat 1 Ciamplas ya. Oke, Sama-sama alhamdulillah. staf siswaan, sama-sama pembina OSIS. Nah ini sering saja Pak Saiful. Nah saya itu kan awalnya saya juga di SMA dulu Pak Saiful, di SMA 1 Margasi. Oh iya. Betul. Nah saya juga sama di sana staf siswaan pembina OSIS ya. Nah ketika saya mutasi ke SMK 1 Ciamplas ya, saya kaget kenapa di SMK 1 Ciamplas mungkin nggak tahu ini kultur SMK ya. Kalau di SMA mah sedikit tertib gitu ya. Contoh kecilnya inilah masalah kesiangan ya. Kalau waktu saya mengajar di SMA mah paling 1-2 orang ya kesiangan. Terus saya kaget ketika di SMK Ciamplas ini ya, saya dari 2019 ya mutasi ke sana. Ternyata banyak siswa yang kesiangan Pak Saiful. Tiap hari itu ada saja lah yang kesiangan. Padahal waktu masuknya itu kan jam 7 harus, berarti kalau masuk jam 7 otomatis siswa sebelum jam 7 harus sudah ada di sekolah, sudah ada di kelas ya. Ini jam 7 ini di gerbang itu masih berdatang keliaran ya, masih datang gitu. Jadi siswa itu banyak yang kesiangan, bukan 1-2 orang lagi lah, mungkin puluhan ya. Puluhan yang kesiangan datang ke sekolah seperti itu. Nah ini pengen seringnya bagaimana mungkin Pak Saiful kondisinya di SMA Rongga seperti apa, mungkin ada kesamaan mungkin nanti. Iya, kalau saya udah bisa menangkap mungkin hal serupa bisa terjadi dan hampir sama di sekolah saya, termasuk mungkin apa yang Bapak rasa situasinya tidak ideal gitu ya. Menurut persepsi Bapak sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada di sekolah sepertinya ini bertentangan dengan tata tertib yang diinginkan, betul Pak ya? Artinya berbagai konsep disiplin kelihatan sepertinya itu tidak berjalan dengan baik. Artinya Bapak mungkin mengharapkannya lebih gitu Pak ya? Betul. Kira-kira keinginan Bapak gitu dari situasi seperti itu apa yang Bapak inginkan sebenarnya? Ya yang saya inginkan siswa itu bisa datang tepat waktu ke sekolah gitu ya, datang dan pulang tepat waktu seperti konsep disiplin ya. Yang saya amati sebelumnya di sekolah saya sebelumnya itu tidak banyak yang kesiangan. Sekarang tiap hari itu banyak puluhan. Yang kesiangan itu banyak sekali tiap hari itu. Nah saya sampai sekarang
masih terjadi seperti itu, belum ada perbaikan seperti itu. Barangkali bisa sharing lah Pak Saiful bagaimana itu, coba. Itu mungkin posisi ideal yang Bapak harapkan itu seperti itu, dan memang kalau sudah berjalan dengan baik mungkin kita juga tidak terlalu banyak pekerjaan mungkin Pak ya. Betul. Terlalu tidak mengganjal istilah dalam hati termasuk dalam benak kita bahwa sepertinya penerapan tata tertib kurang maksimal mungkin ya. Ya, kira-kira kalau menurut saya itu kan posisi yakin lah, kalau posisi ideal itu levelnya maksimal kalau level 1 sampai 10. Kira-kira kondisi seperti itu menurut persepsi Bapak levelnya berapa itu Pak? 6 mungkin ya Pak Saiful. 6 ya. Kalau misalkan kita anggap batasnya 7 berarti masih di bawah ambang batas gitu Pak ya? Iya, masih 6. Oke, itu berarti masih dalam kondisi belum ideal 6 itu ya. Selanjutnya kalau saya perhatikan dengan berbagai persoalan, kira-kira nih usaha Bapak seperti apa nih? Tadi kan pengen seperti ini, artinya ada perubahan dari yang anggaplah tidak baik menjadi baik. Kira-kira usaha Bapak seperti apa ini Pak? Ya, kapasitas saya kan saya sebagai tim siswaan dan guru BK paling selama ini yang saya lakukan pertama saya melakukan pembiasaan positif. Setiap hari saya sapa pagi di gerbang. Jadi sapa pagi ini bertujuan untuk mengecek siswa ya, menyambut siswa setiap pagi, terus mengecek atributnya, mengecek pakaiannya, rambutnya, terus mengingatkan bahwa ketika masuk ke sekolah itu tidak menggunakan jaket atau sweater. Paling seperti itu yang saya lakukan. Yang kedua mungkin kalau ini yang paling konseling juga jadi strategi yang kesiangan itu saya konseling. Diberi pemahaman tentang bagaimana supaya lebih datang tepat waktu ke sekolah seperti itu. Paling itu ya yang bisa saya lakukan, karena walaupun saya di kesiswaan saya tidak pernah melakukan punishment gitu ya. Punishment karena memang saya dominannya BK gitu, tapi mungkin kalau rekan saya mungkin adalah tipe siswaan yang lain yang kalau menemukan siswa yang misalkan contoh memakai sepatu putih misalkan ya, langsung diambil sepatunya, atau memakai topi atau memakai sweater jaket di dalam lingkungan sekolah itu langsung diambil. Kalau saya tidak melakukan itu, paling lebih ke preventif komunikasi. Alhamdulillah. Seperti itu yang saya sudah lakukan seperti itu. Cocok betul. Mungkin salah satunya kita itu kan di CGP ada hal yang berhubungan dengan segitiga restitusi, mungkin bisa Oke, tadi kalau saya tangkap bahwa Bapak sudah melakukan usaha-usaha yang memang mengakomodir supaya siswa itu ada perubahan dalam sisi kedisiplinan. Kira-kira itu Bapak melakukan sendiri atau ada kolaborasi atau yang seperti Bapak lakukan itu seperti apa? Ya, kalau sapa pagi di depan itu kadang ada yang menemani, ada yang guru-guru yang lain, kadang saya sendiri gitu ya. Terus untuk penanganan peserta didik di BK juga ada tim BK lah, jadi saling kadang sama saya, kadang sama rekan saya untuk menangani tadi yang kesiangan tersebut. Oke, berarti tetap ada kolaborasi dengan yang lain, banyak termasuk mungkin komunikasi dengan pimpinan dan segala rupa. Artinya mungkin dari berbagai permasalahan yang Bapak hadapi, mungkin Bapak nanti fokusnya ke siswa itu dari sisi apanya Pak? Kalau saya lebih dominannya ke konselingnya. Oke, termasuk tujuannya untuk mendisiplinkan, gitu. Oke, jadi salah satu mungkin dengan konseling. Konseling itu mungkin dilakukan face to face individual atau dalam satu ruangan banyak siswa, seperti apa kira-kira Pak teknisnya? Nah, ini ada beberapa Pak yang saya lakukan. Pertama, konseling individu. Ini bisa dilakukan di ruang BK. Jadi siswa yang kesiangan itu paling tidak diingatkan, terus diberi pemahaman supaya tidak kesiangan lagi. Yang kedua, saya melalui bimbingan klasikal Pak. Klasikal ke kelas terjadwalkan itu ya. Saya rutin itu memberikan materi tentang contohnya manajemen waktu seperti itu. Jadi mudah-mudahan harapannya dengan materi-materi seperti itu siswa bisa lebih disiplin lah untuk datang ke sekolah tepat waktu. Bagus, itu usaha mungkin yang sudah Bapak lakukan, termasuk mungkin sudah ada perubahan gitu ya, sudah kelihatan. Artinya mungkin Bapak memerlukan indikator perubahan atau apa yang Bapak sampaikan atau yang Bapak lakukan itu minimal menuju ke arah tujuan Bapak. Kira-kira indikator menurut Bapak
yang sudah Bapak lakukan itu seperti apa yang tercermin pada siswa kira-kira indikatornya Pak? Bapak itu sudah berhasil menerapkan konseling pada siswa untuk mengakomodir masalah kedisiplinan kira-kira ya justru ini mungkin hanya sebatas siswa binaan saya gitu karena tim BK kan banyak, jadi yang megang kelas itu saya mungkin hanya kelas 12 sebagian kelas 12, sementara untuk yang lainnya belum, yang kelas-kelas lainnya belum karena beda lagi, pembimbingnya beda lagi. Oke, saya sudah tangkap apa yang sudah Bapak. Kira-kira itu bisa mulai berjalan atau sudah berjalan atau mau hanya mau rencana? Kira-kira kalau rencana kapan itu sudah mulai Bapak bisa lakukan? Kalau ini sebetulnya sudah berjalan, sudah sama berjalan. pagi kelas saya udah berjalan, cuma ya cuman saya sharing dengan Bapak tuh mudah-mudahan ada alternatif lain. Saya laksanakan. Iya. Ya, terima kasih Pak Dede, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak tuangkan, yang Bapak sampaikan ke saya ada perasaan yang sedikit berbeda, termasuk mungkin setelah session coaching ini kita bisa kolaborasi, termasuk saya akan menanyakan juga ke Bapak kalau di pertemuan berikutnya mungkin perubahan seperti apa yang memang Bapak harapkan setelah Bapak menangani siswa dengan berbagai solusi, termasuk salah satunya adalah mengutamakan berdasarkan konsep apa tadi konseling gitu ya Pak. Oke, terima kasih Pak Dede. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di coaching berikutnya. Siap, Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, baik nih Pak Saiful tadi sudah melakukan coaching ya bersama Pak Dede ya. Nah, apa sih tadi yang menjadi indikator keterampilan pengembangan yang dilakukan atau diinginkan? Keterampilan memang dari 3 aspek yang saya harapkan bahwa kompetensi coachingnya itu present, kehadiran penuh, ya saya sudah lakukan. Indikatornya mungkin saya hadir penuh di saat coaching, termasuk mungkin ekspresi gerak-gerik saya juga menyesuaikan dengan kondisi sehingga berjalan dengan nyaman, santai, sehingga coach itu mampu mengungkapkan termasuk pertanyaan berbobot saya ungkapkan dengan sebaik-baiknya, termasuk mungkin mendengarkan secara aktif apa yang diungkapkan oleh coach sehingga punya perasaan berbeda setelah melakukan coaching yang dirasakan Pak Dede, termasuk mungkin alur-alur Tirta sudah saya lakukan sebaik mungkin dari menata yang pertama menentukan tujuan, identifikasi, titik refleksi, termasuk tanggung jawab juga sudah saya sampaikan, termasuk prinsip-prinsip coaching, artinya bahwa alur itu sudah saya lakukan sebaik mungkin supaya mampu mengakomodir apa yang saya sampaikan itu berupa pertanyaan mengandung rangsangan sehingga coach itu mampu mengungkapkan apa yang ada di hatinya, di benaknya, beban-bebannya, sehingga alhamdulillah dengan percakapan tadi walaupun cukup singkat mudah-mudahan bisa sedikit melegakan situasi dari Pak Dede itu Pak. Mungkin tadi ya ada solusi mungkin betul, ya Pak. Solusi dari Pak Dede sendiri ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Saiful ajukan dengan kehadiran penuh, mindfulness, lalu mendengarkan aktif seperti itu ya, dan pertanyaan yang berbobot. Ya. Alhamdulillah ya. Tadi juga lancar saya melihat ya, memperhatikan percakapan yang mengalir seperti air ya, alur Tirta. Oke. Nah, bagus sekali tadi yang hasil observasi dari Pak Saiful itu sudah berbasis dalam data ya, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Saiful. Ya, sama-sama Pak. Baik, mari saya tutup ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hasan? Alhamdulillah baik Pak Dede. Baiklah, alhamdulillah kita sampai ke praktek coaching hari ini ya Pak. Nanti sebelum melaksanakan coaching saya akan menyampaikan dulu ya rubrik penilaiannya, di mana dalam pelaksanaannya kita harus sesuai dengan alur Tirta ya, di mana ada alur Tirta itu yang pertama apa Mas? Tujuan ya, kita harus mencapai tujuan, kemudian identifikasi, resonansi, dan di akhir tanggung jawab ya. Seperti itu, mudah-mudahan nanti bahasan
bisa memandu coaching ini dengan baik ya, bisa menyampaikan pertanyaan berbobot ya, bisa menggali merangsang sehingga coaching tersebut bisa menyampaikan permasalahannya, kemudian bisa tahu alternatif atau langkah-langkah pemecahannya, sehingga pada akhirnya coaching tersebut bisa mencari solusinya sendiri ya. Terus nanti juga Bapak jangan lupa tentang ini ya, basic coaching ya. Basic coaching ya. Di antaranya ada kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Siapa? Nah, dari kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oke, kompetensi yang saya akan lakukan mungkin yang pertama presence ya, yang kedua mungkin mendengarkan aktif, yang ketiga pakaian berbobot ya yang itu yang 3 kompetensi yang coaching tersebut ya. Nah, yang lebih spesifik kira-kira yang mana, kompetensi mana yang mungkin yang lebih spesifik itu dalam mendengarkan aktif mungkin ya, dan dalam membuat pertanyaan berbobot. Jadi nanti diharapkan nanti pasien bisa menyimak semuanya, mendengarkan dan bisa mengatasi sehingga bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Hasan dalam proses coaching kali ini? Oke, yang saya inginkan mungkin seorang coach nanti dapat menemukan masalahnya sendiri mungkin ya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi perasaannya, jadi menemukan sebuah solusi titik terang melalui pertanyaan berbobot tadi seperti itu. Ya, baiklah. Sekarang Bapak bisa memulai coaching ya? Ya, siap Pak. Silakan. Siap Pak. Mana? Aduh, habis mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Iya. Nah, begini nih Pak Saiful, makasih nih ya udah meluangkan waktunya bersama saya. Mungkin kita nggak lama sih, ngobrol sebentar, cuma sampai 10-15 menit lah Pak. Nah, apa nih sebenarnya yang mau Bapak obrolin kali ini? Oke, sebenarnya ini situasi yang saya hadapi hari ini, termasuk mungkin beberapa hari ke belakang, hubungannya dengan pendidikan, ilmu-ilmu yang saya hadapi atau saya terima di CGP itu ingin sekali saya implementasikan sebaik-baiknya di dalam kegiatan sekolah, termasuk memang kegiatan yang bisa di dalam kelas. Tapi memang yang jadi kendala menurut saya hari ini bahwa implementasi ini kan harus disampaikan juga terhadap rekan, termasuk mungkin rekan-rekan guru yang saya anggap mereka statusnya di atas saya ataupun usianya di atas saya, anggaplah ada sisi senioritas. Artinya saya punya cukup keengganan gitu, berarti bahwa hal itu mungkin cukup berat lah untuk saya lakukan, termasuk mungkin respon mereka juga kalau yang saya perhatikan gitu ya, memang sedikit bukan menyepelekan tapi sedikit berbeda lah, walaupun memang ilmunya sebenarnya bermanfaat gitu. Artinya bahwa andai kata mereka sudah melakukan hal biasa seperti itu, intinya saya mau merubah dan bergerak untuk membawa teman atau rekan saya, sepertinya cukup berat untuk saya lakukan. Itu dilema buat saya gitu Pak, bagaimana memaksimalkan potensi mereka walaupun memang mereka sudah berada pada zona nyaman gitu hari ini gitu Pak. Ya, jadi tadi mungkin dalam pendidikan di CGP ini ya, mungkin dalam mengimplementasikannya ke sekolah, betul Pak, melalui rekan sejawat dalam kesenioritasan, betul Pak. Oke, nah mungkin kan tadi sudah dijelaskan ya dalam kesenioritasan menghadapinya mungkin betul, tadi ya. Betul, Pak. Bagaimana? Nah, baik. Nah lalu apa sih yang Pak Saiful lakukan dalam menyikapinya tersebut? Pertama, saya sebenarnya mencoba berusaha semaksimal mungkin, termasuk mungkin sharing terhadap rekan-rekan yang saya anggap pertama itu mampu gitu mendengar apa yang saya sampaikan. Tapi untuk hal-hal yang hubungannya dengan sisi guru yang anggap lebih tua atau lebih senior,
saya mungkin butuh waktu gitu ya, butuh proses, sehingga memang sekiranya kalau prosesnya bagus sudah dilakukan dalam lambat laun mungkin mereka juga akan sanggup membuka diri atau menerima apa yang saya sampaikan, termasuk mungkin mereka pengen ada keinginan bahwa ternyata CGP itu mempunyai banyak makna dan ilmu yang ideal memang untuk diterapkan di sekolah gitu. Jadi dalam proses ya, Betul, Pak. proses step by step, tahapnya mungkinnya dalam menghadapi hal tersebut mungkin ya. Oke. Nah, kira-kira dalam obrolan kita ini Pak Saiful itu ingin mendapatkan apa sih dalam obrolan kita kali ini? Ya, tujuannya ke sana bahwa sedikit pun ilmu yang saya dapat itu yang saya ada dalam otak gitu ya, dalam pikiran, bahwa saya wajib mengamalkannya, itu yang jadi prinsip saya, sehingga ilmu yang saya ada, yang saya terima dari CGP ini saya pengen implementasikan dan amalkan, intinya ke sana, sehingga memang ilmunya bisa tersalurkan dengan baik dan bisa disimpan atau diimplementasikan dalam kegiatan di sekolah, tujuannya untuk pengembangan sekolah juga gitu. Oke, jadi dalam mensejahterakan ke sekolah ini yang lebih baik maksudnya dalam Pak Saiful mengikuti CGP ini untuk mengimplementasikannya kepada rekan sejawat dalam tadi proses step by step ya. Betul. Oke. Nah, lalu dari penglihatan atau pengamatan Pak Saiful nih perihal dalam tadi permasalahan menghadapi kesenioritasan kesejahteraan ini dalam sekolah itu, sebetulnya menurut Pak Saiful menjadi seorang, mungkin Pak Saiful guru kan ya? Nah, menjadi guru ataupun menjadi dari CGP ini apa sih yang harus dilakukan dalam mensejahterakan kepada rekan sejawat itu? Tetap kalau mungkin konteks sejahtera di sini adalah bagaimana ilmu yang saya dapat mereka juga dapat gitu, walaupun mereka belum menempuh CGP ini. Jadi sejahtera menurut saya bahwa pemerataan pengetahuan mungkin menurut saya. Artinya bahwa mereka yang belum menerima CGP mungkin salah satu indikatornya yang saya yang harus melakukan gitu ya. Jadi kalau saya yang melakukan, kalau saya sudah mungkin masuk ke CGP, itu bisa saya share ke rekan-rekan yang belum masuk ke CGP, sehingga tetap bahwa ilmu yang saya dapat akan sama dengan ilmu yang mereka dapat walaupun mereka belum masuk ke CGP gitu. Jadi dalam ilmu sharing di sini mungkinnya meskipun dalam kesenioritasan tapi tetap masih aku lakukan mungkin dalam tadi dari mulai diri sendiri kan gitu ya. Oke. Nah, mungkin di sini adanya profesional Pak Saiful ya sebagai guru CGP untuk mengajak rekan sejawat mungkin untuk tujuannya tetap sih untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Betul. Nah, luar biasa sekali ya Pak Saiful nih. Nah, dalam idealnya nih Pak, mungkin dalam level 1 sampai 10 nih, kira-kira sekarang Bapak ada di nilai berapa? Kalau kondisi mungkin apa yang saya harapkan jauh dari bawah standar mungkin. Kalau saya 5 masih tahap seperti yang saya bayangkan, masih rendah, mungkin 5 mungkin yang saya pikirkan, sehingga memang butuh penguatan sehingga mungkin levelnya mungkin bisa naik gitu. Jadi masih di tahap mengingat tadi ya situasi pas saya sekolah ya. Oke. Nah, mungkin tadi kan di 5 ya. Tantangannya nih selain harus melakukan share kepada rekan sejawat dalam membantu atau melakukan mengajak senior dalam penerapan ini, kira-kira tantangannya seperti apa? Tantangannya banyak sebenarnya kalau saya ungkapkan. Pertama menuju ke dukungan mungkin, jadi sepertinya saya kurang mendapat dukungan yang baik gitu, yang positif, sehingga memang motivasinya menjadi sedikit menurun gitu kalau saya ungkapkan. Tetapi kalau dukungan lain sebenarnya sudah ada gitu dari kepala, dari rekan-rekan yang ada di manajemen, sebenarnya sudah mampu memotivasi saya. Tetapi memang hal-hal lain yang berhubungan dengan sifat atau hal yang tidak saya lakukan memang ada di guru-guru yang saya anggap senior itu gitu. Iya Pak. Jadi banyak sekali tantangannya ya dalam mengembangkan potensi Pak Saiful ya untuk merangkul gitu ya tadi rekan-rekan sejawat ya.
Nah, yang idealnya itu menurut Pak Saiful dari angka tadi 5 ya, ingin angka berapa sih? Menurut saya keinginan 8 gitu. 8? Iya, keinginan 8. Sehingga memang kalau 8 cukup bagus gitu. Walaupun memang kalau ke angka 10 itu cukup sempurna lah, susah untuk dilakukan. Tapi di level 8 kalau menurut saya sudah cukup Baik ya. Karena mengingat tadi ya tantangannya juga banyak ya. Cukup berat. Mungkin kan ini diskusi kita mungkin akan berlanjut ya. Mungkin semoga gitu ya di lain dalam step by step ini proses ini Pak Saiful dapat mencapai dari 8 sampai ke 10 gitu ya. Oke. Nah, melihat kondisi sekarang ini mungkin tadi kan di angka 8 Pak ya. Dalam mengatur membagi waktu tersebut rencananya seperti apa? Membagi waktunya mungkin pertama saya akan sharing ilmu yang saya dapat ini dari berbagai kondisi yang saya sesuaikan dengan keadaan sekolah, termasuk mungkin di saat ada session pertemuan atau rapat saya akan mencoba meminta izin pimpinan untuk menyelipkan lah sedikit waktu saya menyampaikan sedikit demi sedikit materi atau ilmu yang ada di TJGP, termasuk mungkin kalau jangka waktu panjang, kalau persiapannya bagus mungkin saya akan lakukan mentoring atau IHT lah khusus. Tapi kalau khusus memang cukup berat kalau menurut saya, tapi sementara saya akan lakukan menyelipkan lah di saat kegiatan-kegiatan yang melibatkan peran serta guru banyak. Saya akan selipkan, mudah-mudahan itu bisa terlaksana dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya, jadi dalam menyelipkan tugas tersebut nantinya setidaknya mungkin ya ada rekan sejawat gitu ya yang mau gitu mengikuti Pak Saiful gitu ya. Oke, seperti itu. Baik, mungkin yang akan dilakukan dalam jenjang waktu dekat ini mungkin dalam maksimal lah 7 hari ke depan, karena mungkin banyak momen yang sekarang mau dilaksanakan, termasuk mungkin ada PS penilaian akhir semester. Biasanya suka banyak pertemuan yang melibatkan banyak guru. Saya akan coba masuk ke sana sehingga apa yang saya harapkan bisa menyampaikan materi-materi tentang CGP, walaupun memang bertahap, tidak sekaligus. Oke, kira-kira kapan sih itu bisa dilakukannya atau ada kontribusi dari rekan sejawat lain? Kalau waktu mungkin pengen secepatnya, maksimal lah 7 hari ke depan. Kalau kontribusi mungkin tetap pertama saya akan melibatkan rekan sejawat yang terlibat di komunitas praktisi yang sudah dibentuk, sehingga memang kalau dengan kolaboratif mungkin kekuatan saya untuk mengadakan kegiatan itu cukup bisa diterima oleh yang lain gitu Pak. Oke, luar biasa sekali Pak ya, secepatnya mungkin ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah mungkin baiklah, mungkin kita sudah di akhir sesi nih Pak. Iya, alhamdulillah Pak ya. Nah apa sih yang dapat Pak Saiful dapatkan dalam sesi ini, diskusi kita ini? Pertama, perasaan cukup lega gitu, sudah mengungkapkan apa yang ada di hati, termasuk jadi beban buat saya. Mudah-mudahan beban ini walaupun masih ada, tetapi kalau sudah saling seperti ini, biasanya kan tos budak lama gitu, sekata bahasa saya mah biasanya lebih nyaman dan lebih tenang. Termasuk mungkin kalau sudah seperti ini, apa yang saya ungkapkan jadi janji di hati bahwa itu harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, berarti dengan diskusi kali ini sudah masalah hikmah gitu Pak. Betul Pak. Oke, alhamdulillah Pak ya. Mungkin saya ingin melihat di kelanjutan diskusi kita kali ini, mungkin bisa minggu depan kita ya. Boleh kita sharing lagi Pak. Iya, mungkin saya perlu lebih tahu lagi nih bagaimana nih proses Pak Saiful. Siap, baiklah kalau gitu Pak. Siap. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Turun Pak Hasan. Baiklah Pak Hasan, alhamdulillah Pak Hasan sudah melaksanakan coaching ya. Iya Pak. Gimana perasaannya? Alhamdulillah Pak, senang nih Pak karena saya dapat melakukan diskusi sesuai alur tirta tadi ya, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab bersama Pak Saiful sebagai coaching. Iya, ya yang saya amati juga seperti itu tadi saya mengamati di sini. Alhamdulillah Pak Hasan sudah tadi alur tirta itu sudah dapat semuanya ya, dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ini udah tergali semuanya ya. Nah, dan Pak Hasan juga sudah tadi menerapkan prinsip-prinsip coaching di mana tadi sudah terjadi kemitraan, proses kreatif,
memaksimalkan potensi sehingga tadi terlihat coach yang lebih aktif tadi. Iya, betul. Aktif menyampaikan permasalahannya, tadi mencari alternatif langkah-langkah penyelesaian masalahnya sehingga alhamdulillah tadi coach lebih terbantu untuk menemukan solusinya seperti itu ya Pak Hasan ya. Ya. Kira-kira nanti ke depan kalau ada kesempatan coaching lagi ya. Kira-kira apa yang akan lebih dikembangkan nanti dari Alur Tirta ini lah. Kira-kira ke depan seperti apa? Mungkin dalam mengembangkannya dalam semua aspek mungkin dalam tujuan tadi lebih digali lagi mungkinnya identifikasinya, lalu rencananya mungkin lebih matang lagi si coaching nanti dalam pengambilan keputusan tanggung jawab. Iya, mudah-mudahan nanti kita bisa lebih baik lagi ya. Iya. Terima kasih Mas Hasan ya. Sukses Mas Hasan. Ya, semoga.